Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis regresi berganda untuk keperluan tugas UAS. Saya sendiri Martinus Ademedian dari kelompok 2 dengan nomor NIM 1905121408. Lalu ada teman kami yang bernama Galang Maftunur Alian dengan nomor NIM 190512140402. Lalu teman kami satu lagi yang bernama Muhammad Bagus Sajiwo dengan nomor NIM 190512140409. Next. Pengenalan. Pada pengertian umum ini, yaitu regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi seiring disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval dan rasio. Secara umum, regresi linear terdiri dari dua, yaitu regresi linear sederhana dengan satu buah variabel bebas dan satu buah variabel yang terikat. Lalu ada regresi linear berganda dengan beberapa variabel bebas dan satu buah variabel terikat. Analisis regresi linear merupakan metode statistik yang paling jamak dipergunakan dalam penelitian-penelitian sosial, terutama penelitian ekonomi. Program komputer yang paling banyak digunakan adalah SPSS, yaitu Statistical Package for Service Solution. Perumusan. Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana. Hanya saja, variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah seperti berikut. Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2, dan seterusnya hingga Bn, Xn. Dengan Y adalah variabel bebas, dan X adalah variabel-variabel bebas, A adalah konstanta atau intercept, dan B adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Lalu interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama. Sebagai ilustrasi, pengaruh antara motivasi X1, kompensasi X2, dan kepemimpinan X3 terhadap kepuasan kerja, yaitu Y, menghasilkan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,235 ditambah 0,21 X1 ditambah 0,32 X2 ditambah 0,12 X3. Analisa berikut akan dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Galang Alian. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur. Dalam prosedur ini ada 3 tahap. Yang pertama, jika variabel motivasi meningkat dengan asumsi variabel kompensasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Yang kedua, jika variabel kompensasi meningkat dengan asumsi variabel motivasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Yang ketiga, jika variabel kepemimpinan meningkat dengan asumsi variabel motivasi dan kompensasi tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Next. Yang selanjutnya yaitu pengujian analisis regresi. Analisis regresi linear berganda memerlukan pengujian secara serempak dengan menggunakan F-hitung. Signifikan ditentukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel atau melihat signifikansi pada output SPSS. Dalam beberapa kasus dapat terjadi bahwa secara simultan atau serempak beberapa variabel mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi secara parsial tidak. Sebagai ilustrasi, seorang penjahat takut terhadap polisi yang membawa pistol, atau dapat diasumsikan polisi dan pistol secara serempak membuat takut penjahat. Akan tetapi, secara parsial, pistol tidak membuat takut seorang penjahat. Contoh lainnya yaitu air panas, kopi, dan gula menimbulkan kenikmatan. Tetapi secara parsial, kopi saja belum tentu menimbulkan kenikmatan. Penggunaan metode analisis regresi linear berganda memerlukan uji asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi. Asumsi klasik yang sering digunakan adalah asumsi normalitas, multikoliniaritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan asumsi linearitas. Next. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Langkah-langkah yang lazim digunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah 1. Koefisien determinasi, 2. Uji F, dan 3. Uji T persamaan regresi. Sebaiknya
dilakukan di akhir analisis karena interpretasi terhadap persamaan regresi akan lebih akurat jika telah diketahui signifikansinya. Koefisien determinasi sebaiknya menggunakan adjust R square dan jika bernilai negatif, maka uji F dan uji T dapat dilakukan. Bentuk-bentuk regresi yang sering digunakan dalam penelitian adalah regresi logistik atau regresi ordinal. Selanjutnya studi kasus yang akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Bagus Sajiwo. Dipersilahkan. Berikut ini kita mengambil sebuah studi kasus ya dengan contoh soal sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh makanan ikan tiap hari dalam seminggu X1-nya dan panjang ikan disimbolkan sebagai mm sebagai X2 terhadap berat ikan disimbolkan kilogram sebagai Y-nya di Desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Data sebagai berikut. Dapat dilihat di sini bahwa makanan ikan tiap hari dalam minggu ini di tabel X1 ini dan panjang ikannya di tabel X2 ini dan berat ikannya di tabel Y ini. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan regresi ganda. Yang kedua, buktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di Desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Yang pertama, HA sama dengan terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. Yang kedua, HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. Simbolkan HA sama dengan R tidak sama dengan 0, HO sama dengan R sama dengan 0. Di sini adalah tabel-tabelnya X1, X2, Y, X1, Y1, X1 dan Y dikalikan, X2 dan Y dikalikan juga X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Dan di sini yang terakhir adalah X1 kali X2-nya. Dan di bawah ini terdapat jumlah dari total semuanya ini, yaitu sigma dari X1, sigma dari X2, dan seterusnya. Dan kita tabelkan secara tersendiri di sini sigma dari X1 adalah 108, X2 1387, sigma Y-nya 468, sigma X1 kali Y-nya 4236, sigma X2 kali Y-nya 54311, sigma X1 kuadratnya 1000, sigma X2 kuadratnya 162691, sigma Y kuadratnya 18320, sigma X1 kali X2-nya 212665 dengan jumlah N-nya 12. Sebelum memasukkan data tersebut ke persamaan B1, B2, dan A, kita gunakan metode skor deviasi untuk menyederhanakan data tersebut. Metode ini menggunakan persamaan yang pertama sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dibagi dengan N. Hasilnya adalah 28. Sama dengan yang X1 ini X2 kuadrat dibagi dengan N hasilnya 2376,92. Dan selanjutnya 6 sigma Y kuadratnya 68, sigma X1 kalinya 24, sigma X2 kali Y-nya 218, sigma X1 X2-nya 182. Yang pertama, B1 dicari dengan menggunakan rumus sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 kali Y dikurangi sigma X1 kali X2 dikali sigma X2 kali Y dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Dan hasilnya adalah 0,52. Lalu untuk B kuadratnya dicari dengan rumus sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2 kali Y dikurangi sigma X1 X2 dikali dengan sigma X1 kali Y dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Dan ditemukan hasil 0,17. Lalu selanjutnya untuk A-nya itu sendiri dicari dengan rumus sigma Y per N dikurangi B1 kali
sigma X1 per N dikurangi B2 dikali dengan sigma X2 per N. Kita cari ditemukan hasil 128,18 yang dibulatkan menjadi 128,2. Jadi persamaan regresi gandanya adalah Y sama dengan 12,8,2 dikurangi 0,52 X1 dikurangi 0,17 X2. Untuk membandingkan F hitung dengan F tabel, sebelumnya akan dicari korelasi gandanya, yaitu dengan cara R X1 kali X2 kali Y sama dengan akar B1 kali sigma X1 kali Y plus B2 kali sigma X2 kali Y dibagi dengan sigma Y kuadrat. Dan ditemukan hasilnya adalah 0,85. Setelah itu kita masukkan ke dalam F hitungnya menggunakan rumus R kuadrat dikali dengan N kurangi M kurangi 1 dibagi dengan M kali 1 kurangi R kuadrat. Dijumlahkan semuanya, dimasukkan, dan ditemukan F hitungnya adalah 11,74. Dengan taraf signifikan 0,05 di F pembilang di bagian horizontal atau M sama dengan 2, di F penyebut di bagian vertikal atau disebut N kurangi M kurangi 1 sama dengan 9, F tabelnya 4,26. Di sini sudah kami lingkari untuk F tabelnya sendiri. Kaidah pengujian signifikasinya, jika F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0 artinya signifikan. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, terima H0 artinya tidak signifikan. F hitung lebih besar dari F tabel sama dengan 11,74, 4,26 berarti H0 ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.